Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salatu wassalam ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad alaihi afdalus salatu wassalam. Amma ba'd. Hari ini saya akan bicara mengenai satu topik yang sebetulnya sangat dalam dengan perasaan, yaitulah ma'iyatullah, perasaan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala bersama kami. Hamba Allah, siapapun, itu akan terasa ma'iyatullah kepadanya manabila dia sudah menjalankan beberapa tahap-tahap kehidupan dan langkah-langkah ilmu dan iman yang dia harus lalui dulu sampai jangan mendapatkan perasaan itu. Rasulullah alaihi wassalatu wassalam di dalam Quran, kisah-kisahnya itu mencerminkan arti ma'iyatullah, bersamaan Allah kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran kepada Sayyidina Musa dan Sayyidina Harun, Innani ma'akuma asma'u wa ara. Aku bersama kamu, melihat dan mendengar. Itu untuk ngadepin Fir'aun. Jangan takut. La takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Sayyidina Rasulullah SAW beberapa kali di beberapa posisi yang sangat secara manusiawi itu lemah, tetapi itu digambarkan dalam Quran sangat mulia. Waktu lari dari Mekah untuk hijrah dan bersembunyi dengan Sayyidina Abu Bakar di Ghar Thawr, dan Sayyidina Abu Bakar sebagai manusia takut sekali karena Mekah semua keluar untuk cari Muhammad dan Abu Bakar untuk dicekal. Kelihatan di muka Sayyidina Abu Bakar ketakutannya. Tapi Rasulullah bersabda kepada Abu Bakar dan ditenangin hatinya. Ma baluka bi itsnain Allahu thalithuhuma. Apa perasaanmu Abu Bakar? Dua orang manusia. Allah subhanahu wa ta'ala yang bertiga di kelompok itu. La tahzan, innallaha ma'ana. Ma'iyatullah, merasa Allah bersama kami. Sayyidina Ibrahim alaihissalam waktu mau dilempar ke api yang sudah disiapkan untuk dibakar, didatangkan sama salah satu malaikat bertanya, apa maumu? Permintaanmu apa? Sayyidina Ibrahim bilang, untuk kamu saya nggak minta apa-apa. Tapi untuk Allah saya minta perlindungan dan pertolongannya. Apa yang kau minta? Apa yang Allah kehendaki saya nuruti. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintah api untuk jadi adem dan damai dan selamat untuk Sayyidina Ibrahim. Rasulullah SAW sangat didukung sama Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ad-Duha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena kufar Quraisy, karena wahyu terlambat turun, yang qalahu rabbuhu wa wadda'ah. Artinya ditinggal sama Tuhannya. Allah subhanahu wa ta'ala langsung mendukung dan mensupport Sayyidina Muhammad dengan ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Satu lagi, satu posisi atau beberapa
sifat-sifat orang kalau itu berdapat ma'iyatullah. Banyak. Innallaha ma'as sabirin. Allah Subhanahu wa taala tidak berfirman innallaha ma'al muluk, innallaha ma'al aghniya, innallaha ma'as sabirin. Kesabaran itu derajat. Tapi kalau sudah sampai kesabaran mulia terhadap Allah, ikhlas, Allah bersama dia. Lihatlah semua manusia yang dapat ujian-ujian. Itu ujian apa? Itu masakan terhadap jiwa manusia. Artinya, manusia itu kalau sudah diuji sama Allah, berarti Allah cinta dengan dia. Sampai dengan posisi dia merasa sudah tidak perlu lagi perlindungan atau pertolongan manusia yang siapapun. Kita lihat aja sekarang di Gaza kayak apa. Sudah secara manusiawi, ini sudah hancur. Tapi masih bertahan beriman semua manusia itu. Bergeleng kepala, berheran-heran betapa kuatnya sabarnya orang Gaza. 17 tahun dikempung, disandera, ditekan habis, tetap berkuat. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala bersama dia orang. Sabirin, murabitin. Allah Subhanahu wa taala kalau sudah cinta dengan hambanya, pertama apa? Innallaha idza ahabba ran ibtala. Allah Subhanahu wa taala kalau cinta sama salah satu hambanya, dikasih ujian dulu. Ujian itu sampai tamhis wal yumahhasallahu alladhina amanu wa yamhaqal kafirin. Tamhis itu ujian sampai hatinya, rohnya itu sudah jadi kain emas yang sudah 24 karat, sudah murni. Itu nanti akan terasa kemurnian itu. Rohnya yang sudah mulia. Apa yang dia dapat? Pertama, dapat kekuatan. Dia bakal terasa Allah bersama dia. Dia nggak bakal takut sama manusia. Yang kedua, merasa aman. Aman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ridha, keridhaan. Kalau sudah merasa ridha, apalagi? Sudah dunia itu secara materi itu tidak ada nilainya. Makanya kita lihat anbiya, mursalin, zuhad, aulia Allah sudah tidak lihat itu. Dunia materi itu tidak di matanya. Malah kepengen entengin diri dari kehidupan manusia. Makanya dia cari perlindungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau cari dunia. Dzaka halawatul iman. Udah merasa keindahan, kemanisan iman. Itu dengan ma'iyatullah. Merasa Allah dengan dia. Salat malam itu nggak ada adanya. Kenapa? Karena harus datang. Kalau Allah Subhanahu wa taala bangunkan tengah malam untuk salat, terus salat bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bermunajat artinya apa? Berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Langsung, tidak ada hambatan. Terus merasa al-inayah. Merasa diperhatikan sama Allah Subhanahu wa taala. Hambatan apapun, ujian apapun enteng. Sayyidina Umar pernah masuk kepada Rasulullah. Rasulullah lagi tidur, tidak pakai baju, di atas kasur yang hanya dari tidak nyaman. Jadi ada bekas-bekasnya di sampingnya Rasulullah. Sayyidina Umar nangis. Rasulullah tanya, apa yang kau menangisi? Dia bilang, Kaisar dan Persia dan Romawi, raja-rajanya dengan hidup dengan enak gitu. Terus Rasulullah paling mulia hidup kayak gini. Rasulullah langsung jawab, ala tarda an takuna lahumud dunya wa lana al-akhirah. Dunia buat dia orang, akhirat buat kita. Karena Rasulullah sudah lihat surga. Ya, kita ini sebagai hamba Allah sangat bersyukur. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita muliakan diri, mendekati diri kepada Allah, meminta sampai dengan posisi Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Ada orang yang prosesnya lama sampai dapat posisi itu.
Ada orang dirahmati oleh Allah, dikasih ujian berat, langsung dia meminta dia balik kepada Allah. Mungkin dia dulu ghafil, orang yang sudah lupa. Kalau sudah dikasih kecintaan sama Allah Subhanahu wa taala, cintai sama Allah Subhanahu, mungkin dapat doa dari orang tuanya atau apa, dikasih ujian. Ada ujian kesehatan, ada ujian materi, jadi punya kelemahan di sisi kehidupan, jadi orang miskin. Itu semua ujian untuk dia balik kepada Allah. Diuji, balik kepada Allah, dekat sama Tuhan. Tapi yang paling bahaya, sudah dilupakan. Rasulullah fanasiyahum. Lupa. Sudah kehidupan materi. Yang dicari materi terus. Sampai sama saudaranya itu bisa bermusuhan gara-gara masalah materi atau hawa nafsu. Orang kalau sudah merasa ma'iyatullah, sudah nggak ada tempat buat hawa nafsu. Ya. Kita berminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita dimudahkan untuk beribadah, dikasih perasaan ma'iyatullah dengan ibadah, salat, puasa. Udah syahrul khair, syahrul rahmah, syahrul maghfirah, syahrul itqi minan nar. Jadi kita sebagai umat Islam, ini bulan panen untuk kita beribadah dekat sama Allah. Insyaallah kita merasakan ma'iyatullah bersama kita. Mungkin di dalam satu sujud, atau di waktu sahur, atau di waktu pembukaan merasa betapa nikmatnya buka habis puasa, kita puasa mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu an yu'inana ala dzikrihi wa syukrihi wa husni ibadatihi. Nasallallahu an yaj'alana min ahlil khair, min ahlis salah, min ahli ma'idatillah. Allahumma ighfir lana warhamna waj'alna min ibadika as-salihin al-maqbulin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.